Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan Universitas Nasional. Di sini kami akan memberitahukan tentang antihistamin dan vitamin. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya, Lady Sri Utami, dan teman-teman saya yaitu ada Aisyah Nur Ramadhani, Ayatuning Khoirul Ana, Halimatus Sa'diyah, Rahel Susi Yuliana, dan Erda Agus. Sebelumnya ada yang tahu nggak histamin itu apa? Kalau belum tahu nih ya, histamin itu adalah amina yang berasal dari L-histidin yang diproduksi di seluruh tubuh. Histamin mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel, memodulasi inflamasi, dan berperan sebagai neurotransmitter. Histamin sendiri terdapat 4 reseptor, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Masing-masing reseptor mempunyai tempatnya sendiri, seperti reseptor H1 terdapat pada neuron, otot halus, epitel, dan endotel. Reseptor H2 terdapat di sel parietal lambung, otot halus, epitel, endotel, dan jantung. Reseptor H3 terdapat di neuron, dan reseptor H4 terdapat di sumsum tulang belakang dan sel hematopoiesis perifer. Mekanisme kerja H1 antihistamin. Antihistamin sendiri adalah obat yang secara reversible mengikat dan menstabilkan reseptor H1 sehingga tetap dalam keadaan inaktif. Efeknya sendiri adalah menurunkan produksi sitokin proinflamasi, menurunkan ekspresi KEM, menurunkan pelepasan mediator dari sel mast dan basofil, serta menurunkan kemotaksis dari eosinofil dan sel-sel lainnya. Generasi pertama dari H1, antihistamin memiliki efek sedasi karena bersifat lipofilik. Sedangkan pada generasi kedua, ikatan pada reseptor bersifat non-kompetitif. Efek sedatif tidak kuat karena tidak terlalu lipofilik dan berikatan secara selektif pada reseptor H1. Juga memiliki doa lebih panjang dibandingkan dengan generasi pertama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui. Pada prinsipnya antihistamin berkaitan dengan reseptor H1 sehingga mengabatkan pelepasan mediator atau proinflamasi, penurunan adesi molekul sel, serta membantu menghambat mediator preinflamasi. Ketika sudah melepaskan proinflamasi tersebut, dia akan melepaskan radikal superoksida setelah melepaskan sitokin. Dia juga akan melepaskannya melalui metabolisme asam akradinik. Di sini juga H1 reseptor antihistamin menurunkan produk yang memicu inflamasi sehingga pergerakan eosinofil menurun dan infiltrat inflamasi tidak terbentuk. Penurunan ekspresi sel adesi molekulnya menurunkan pergerakan eosinofilnya sehingga reaksi radang alergi tidak muncul. Farmakokinetik. Generasi dibagi menjadi 2, generasi 1 dan generasi kedua. Yang generasi 1 efek terlihat setelah 30-60 menit pertama dan bertahan hingga 4-6 jam. Yang kedua, metabolisme oleh enzim sitokrom P450 hepar dan diekstrasikan melalui urin dalam bentuk glukuronida. Sedangkan yang generasi kedua, administrasi 1 atau 2 kali sehari, Centrizine mencapai konsentrasi puncak sekitar 1 jam setelah administrasi. Loratadin memiliki half-life 8-24 jam tergantung fungsi hati. Jika fungsi hatinya terganggu, maka bisa lebih dari 8-24 jam. Selanjutnya, Kemudian ada efek samping, yaitu sedasi terutama pada generasi pertama. Terus gangguan CNS yaitu pusing, pandangan kabur, gangguan pendengaran. Kemudian ada keluhan gastrointestinal, yaitu mual dan muntah, diare dan konstipasi, anoreksia. Kemudian ada efek anticholinergic, yaitu membran mukosa kering dan retensi urin. Kemudian ada resiko dan kontraindikasi. Pada resiko yaitu sejarah aritmia jantung, kehamilan trimester pertama, kemudian hipertrofi prostat. Pada kontraindikasinya yaitu neuroangel glaukoma. Mekanisme kerja H2 antihistamin. 1. Berikatan dengan
reseptor H2 di seluruh tubuh, termasuk sel epitelial dan endotelial. 2. Dapat menyebabkan perubahan pada permeabilitas vaskuler di kulit, pelepasan mediator inflamasi lokal, dan presentasi antigen. Farmakokinetik H2 antihistamin. 1. Diserap di traktus digestivus. 2. Melalui metabolisme di hepar dan pembuangan melalui ginjal. 3. Simetidin diserap sedikit di lambung, lebih banyak di bagian usus halus. 4. Bersifat lipofilik dengan penetrasi terbatas ke daerah blood-brain barrier. Indikasi dari H2 antihistamin. 1. Bersamaan dengan H1 antihistamin untuk kasus refraktori dan urtikaria kronis dan angioedema. 2. Kombinasi H1 dan H2 reseptor antagonis berguna dalam mengurangi rasa gatal dan bentol yang disebabkan oleh mastositosis sistemik dan urtikaria pigmentosa. Ketiga, simetidin dosis tinggi dapat digunakan untuk pengobatan verruca vulgaris di beberapa individu. Efek pada CNS termasuk kebingungan, pusing, dan sakit kepala. Efek samping lain yaitu mengantuk, malas, nyeri otot, diare, dan konstipasi. Bisa terjadi granulocitopenia, tetapi jarang meningkatkan kemungkinan terjadi pneumonia pada individu yang imunokompromis. Simetidin juga bisa menyebabkan terjadi ginekomasti, penurunan libido, dan juga impotensi. Interaksi obat, simetidin meningkatkan level serum warfarin dan dapat meningkatkan risiko pendarahan. Juga berinteraksi dengan obat-obatan jantung seperti blok B, blokit, CA, CML, amiodaron, dan antiaritmikgens. Kontraindikasi pada pasien dengan dofetilid. Obat lain yang berinteraksi dengan simetidin adalah phenytoin, beberapa benzodiazepin, metformin, sulfoniluri, dan SSBI. Reseptor histamin H3. H3 memiliki khasiat sebagai stimulan dan memperkuat kemampuan kognitif. Seperti contoh obatnya adalah ciprofloxacin dan clobenpororid. Dan terakhir terdapat reseptor histamin H4. Reseptor histamin H4 memiliki khasiat imunomodulator dan khasiatnya sedang diteliti sebagai obat antiinflamasi dan analgesik. Contohnya seperti tioperimida. Dan selain antihistamin, terdapat juga vitamin. Vitamin merupakan sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Macam-macam vitamin itu terdapat banyak sekali, seperti vitamin A. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata, dan vitamin ini membantu mata melihat dalam cahaya yang redup merendahkan nyawa benda. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu sistem imun melawan infeksi. Dan terdapat vitamin B. Di dalam vitamin B sendiri terdapat 8 jenis yang berbeda-beda, seperti vitamin B1 yang berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit, vitamin B2 yang berfungsi membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan serta membantu sel tubuh membakar lemak dan menjaga kesehatan kulit, vitamin B3 atau niacin yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin B5 atau pantothenic acid yang berfungsi untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan hormon. Vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi serta membantu memproduksi sel darah merah.
Vitamin B7 atau biotin yang berfungsi untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin B9 atau asam folat yang berperan penting dalam proses pembelahan sel, terutama pada ibu hamil, sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya kelainan bawaan pada janin. Vitamin B12 yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf. Vitamin C. Vitamin C atau ascorbatic acid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Kolagen sendiri merupakan salah satu serat protein yang berperan dalam menjaga kekenyalan kulit, membantu penyembuhan luka, serta memperkuat pembuluh darah. Vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna mempertumbuh tulang, terutama pada anak-anak. Selain itu, vitamin ini juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan pelunakan tulang atau osteomalacia, rakitis, dan rentan terkena infeksi. Vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel kerusakan. Selain itu, vitamin E juga memiliki fungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, serta mengurangi resiko penyakit katarak dan radang sendi. Meski jarang terjadi, kekurangan vitamin E dapat menyebabkan anemia hemolitik. Yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K merupakan vitamin yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Dalam farmakologi, vitamin sendiri mempunyai takarannya yang untuk dibutuhkan dan sumbernya. Seperti vitamin A. Anda membutuhkan vitamin A sekitar 0,5 sampai 0,6 mg per hari. Untuk memenuhinya dapat mengkonsumsi hati, wortel, minyak ikan kod, kentang, bayam, telur, dan keju. Vitamin D. Jumlah vitamin B yang dibutuhkan setiap hari berbeda-beda. Seperti vitamin B1 dibutuhkan 1,1 sampai 1,5 mg per hari, vitamin B2 1 sampai 1,6 mg, vitamin B3 dibutuhkan 10 sampai 15 mg, vitamin B5 dibutuhkan 5 sampai 6 mg, vitamin B6 dibutuhkan 1,2 sampai 1,7 mg, vitamin B7 dibutuhkan 0,02 sampai 0,03 mg, vitamin B9 dibutuhkan 0,4 sampai 0,6 mg, vitamin B12 dibutuhkan 1,8 sampai 2,4 mg. Di mana untuk memenuhi kebutuhan vitamin B melalui biji-bijian, nasi merah, susu, yogurt, sayuran seperti okra, asparagus, dan brokoli, daging, hati, dan telur, ikan, dan kerang, buah kurma, alpukat, dan pisang. Vitamin C. Vitamin C dibutuhkan setiap harinya, yaitu butuh 50 sampai 90 mg. Untuk memenuhi kebutuhannya, cukup mengkonsumsi seperti jeruk, kentang, tomat, brokoli, bayam, dan stroberi. Vitamin D. Vitamin D dibutuhkan 15 sampai 20 mikrogram setiap harinya, di mana vitamin ini dapat diproduksi oleh kulit ketika terpapar sinar matahari. Meski demikian, kita harus tetap mengkonsumsi makanan yang terdapat vitamin D, seperti mengonsumsi minyak ikan, telur, jamur, dan hati sapi. Vitamin E. Vitamin E dibutuhkan oleh tubuh yaitu 11 sampai 15 mikrogram per hari. Untuk memenuhi yaitu cukup mengkonsumsi seperti buah kiwi, alpukat, telur, susu, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K dibutuhkan 35 sampai 65 mikrogram setiap harinya. Vitamin ini dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus. Dan tetap membutuhkan asupan dari makanan